Di jantung biara yang sunyi, di antara dinding batu yang dingin, terdapat sebuah ruang suci. Ini adalah skriptorium, tempat pengetahuan diabadikan dalam keheningan. Disinilah biarawan Thomas mengabdikan hidupnya. Jarinya menari di atas perkamen, melanjutkan tradisi suci yang telah berusia berabad-abad. Namun, pekerjaannya yang mulia terancam berhenti. Tempat tintanya yang kecil, sumber dari setiap huruf, hampir kering. Sudah waktunya untuk memulai ritual kuno sekali lagi. Proses pembuatan tinta, sebuah seni yang sama sakralnya dengan tulisan itu sendiri. Perjalanan dimulai dengan api dan bayangan. Bahan pertama adalah jelaga, hitam pekat seperti malam tanpa bintang, yang dikumpulkan dari lampu minyak. Setelah jelaga terkumpul, Thomas meletakkan kantong kecil berisi bubuk hitam itu di mejanya. 1 dari 3 bahan telah didapatkan. Bahan selanjutnya membutuhkan perjalanan keluar dari dinding biara. Getah akasia, pengikat yang akan menyatukan segalanya. Dia mencari pohon akasia yang tepat, yang batangnya mengeluarkan air mata keemasan. Di sanalah getah itu, mengeras seperti permata di bawah sinar matahari. Hadiah dari alam untuk pekerjaan suci. Dengan pisau kecil, Thomas dengan hati-hati memanen getah itu, memastikan tidak melukai pohonnya. Setiap kepingan getah sangat berharga, dikumpulkan dalam sebuah wadah kecil. Bahan terakhir adalah yang paling tidak biasa, empedu sapi. Bahan rahasia yang memberikan kilau dan keawetan pada tinta. Ia menerima sebuah botol kecil berisi cairan kehijauan. Aromanya tajam, tetapi kekuatannya tak ternilai. Kembali di mejanya, ketiga bahan sakral itu kini berkumpul, jelaga, getah, dan empedu. Proses pencampuran pun dimulai. Pertama, ia dengan hati-hati menggiling jelaga menjadi bubuk yang sangat halus. Selanjutnya, getah akasia dilarutkan dalam air hangat, berubah menjadi cairan kental berwarna emas. Cairan getah itu berkilau di bawah cahaya lilin, siap menjadi pengikat yang kuat. Saatnya menyatukan kegelapan dan cahaya. Bubuk jelaga dituangkan perlahan ke dalam larutan getah. Warna emas perlahan ditelan oleh kegelapan, menciptakan pusaran hitam yang pekat. Thomas mengaduk campuran itu tanpa lelah, memastikan setiap partikel jelaga menyatu sempurna dengan pengikatnya. Campuran itu kini menjadi pasta hitam yang kental dan berkilau. Namun, masih ada satu langkah terakhir. Beberapa tetes empedu sapi ditambahkan. Sentuhan akhir yang akan membuat tinta mengalir lancar dan melekat abadi pada perkamen. Sekali lagi, ia mengaduknya dengan lembut, menyatukan elemen terakhir ke dalam ramuan kuno itu. Tinta itu sekarang sudah jadi. Warnanya hitam pekat, dengan kilau lembut yang menandakan kualitasnya. Thomas mengambil pena bulunya, menguji tinta baru di secarik perkamen bekas. Goresannya tegas, hitam, dan lancar. Tintanya sempurna. Dengan senyum puas, ia menuangkan tinta berharga itu ke dalam tempat tintanya. Tempat tinta yang tadinya kosong kini terisi penuh, siap untuk melahirkan ribuan kata. Thomas membersihkan peralatannya, menghormati setiap alat yang membantunya dalam pekerjaan suci ini. Sekarang, pekerjaan yang sesungguhnya bisa dimulai. Ia mengambil selembar perkamen baru yang bersih. Ia mencelupkan pena bulunya ke dalam tinta yang baru dibuat, ke dalam inti dari kerja kerasnya. Ujung pena itu kini membawa janji kata-kata, siap untuk menorehkan sejarah. Dengan tangan yang mantap dan hati yang khusyuk, ia menulis huruf pertama. Tinta itu mengalir dengan sempurna, meninggalkan jejak hitam yang tajam dan permanen di atas halaman. Jam-jam berlalu dalam keheningan yang terfokus, hanya terganggu oleh suara gesekan pena di atas perkamen. Setiap huruf dibentuk dengan cinta dan ketelitian, sebuah doa dalam bentuk tulisan. Halaman itu perlahan terisi dengan teks suci, dihidupkan oleh tinta yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Ini lebih dari sekadar menyalin, ini adalah tindakan pengabdian, meditasi yang mendalam. Saat kata terakhir ditulis di halaman itu, ia berhenti sejenak, mengagumi hasil karyanya. Halaman itu, yang lahir dari jelaga, getah, dan empedu, kini bersinar dengan keindahan dan makna. Ia dengan hati-hati membawa halaman yang telah selesai ke perpustakaan biara yang luas. Halaman itu akan dijilid dengan yang lain, menjadi bagian dari sebuah buku yang akan bertahan lebih lama darinya. Buku itu ditempatkan di rak, bergabung dengan ratusan karya lain yang menyimpan kebijaksanaan zaman. Berabad-abad kemudian, buku itu masih ada. Tintanya, yang dibuat dari bahan-bahan sederhana, tidak pudar. Kembali ke masanya, Thomas menatap tempat tintanya yang penuh,
siap untuk pekerjaan esok hari.